Berhasil. Sekalian aja kita live Om. Ya kan tadi ini kan tes. Ternyata langsung sukses gitu. Oh iya Sekalian iya aja kita ini Om. saya pakai iPad mini jadinya. Soalnya itulah ini agak Om Budi agak ini nih soal Instagram nih baru permulaan. Tadi juga dibantu anak perempuan saya, Dina gitu. Hai Dina, terima kasih udah bantuin Om Iya enggak. Budi. Udah di Selama luar. ini Om Budi kan jagonya kan Zoom gitu. Tapi kita maksudnya mau meraih pangsa pasar di Instagram nih, asik. Om Siap, siap, Budi, siap. makasih Ya, banyak Om waktunya. Iya, saya kenalin dulu ya teman-teman. Om Budi ini sudah dikenal banget di kalangan ekonom ya, karena beliau adalah ekonom senior. Beliau adalah Direktur Strategi Investasi sekaligus juga Kepala Makroekonomi di Bahana TCW Investment Management, sekaligus founder komunitas Nabi Yusuf ya, teman-teman. Jadi kita pada hari ini mau belajar tipis-tipis sekaligus juga berbobot dalam soal makroekonomi biar kita tuh semua tuh paham gimana sih caranya uang di dunia ini bekerja gitu ya. teman-teman. Asik. Oke Om Budi, kita mau mulai dulu dengan judul kita. Kalau kita tahu kan komunitas Nabi Yusuf ini punya tagline jangan tuir sebelum tajir ya Om ya. Nah, untuk judul Oke, ini kita twist tajir sebelum tuir gitu. oke, Nah, kayak gimana sih Om prinsip dasarnya nih biar oke. kita bisa tajir sebelum tuir? Oke, kita coba ininya dulu ya. Saya ibaratnya terminologinya dulu lah bahasa kerennya. Pertama Boleh itu Om. tuir ya. Tuir itu nggak cuma masalah umurnya mungkin setelah pensiun dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau kita sebagai bangsa yang disebut tuir itu biasanya ditandai dengan meningkatnya angka ketergantungan hidup. Sebetulnya berapa persen sih masyarakat yang produktif yang antara 15 sampai 55 yang kerja dibagi yang di atas 55 dan di bawah 15 gitu. Karena apa yang disebut bonus demografi itu adalah kalau angka ketergantungan itu turun gitu. Itu salah satu approach-nya ya. Gitu. Jadi dan diduga ya berdasarkan riset demografi Indonesia itu mulai menua tahun 2030. Jadi sekitar berapa? 9 tahun lagi. Oke. Nah, kalau tajir itu kalau tua sebetulnya bukan orang itu punya pendapatan karena dia nggak kerja lagi. Tapi bagaimana dia itu bahasa kerennya ya, kalau misalnya saya kerja sekarang saya dapat gaji itu yang disebut labor income. Tapi kalau saya nanti tua itu ada non labor income. Ya, non labor income itu apakah dari pendapatan sewa, apakah dividen, apakah paten, semua yang terkait kita tidak kerja gitu. Nah, sekarang misalnya kita ngomong angkanya nih, Presiden Jokowi waktu terpilih jadi presiden kedua, dia itu ada pidato. Dia tuh punya visi nih kayaknya buat Alin dan teman-teman sangat relevan. Dia bilang ketika Indonesia ultah ke 100, berarti 2045, dia pengen pendapatan per kapita orang Indonesia katanya 320 juta setahun. Ya, tinggal bagi 12 aja Alin. Berapa sebulan hitungan saya sekitar 26,7 juta gitu. Nah, permasalahannya adalah 2040 aja kita udah mulai menua. Karena itulah di komunitas Nabi Yusuf, ini sesuai dengan pemikiran Stephen McCovey supaya kita efektif, ada baiknya approach ke masalah kemakmuran itu kita dekati berapa sih aset yang dibutuhkan kalau supaya kita itu disebut tajir gitu. Nah, jadi saya serahkan ke Alin dan teman-teman, misalnya setelah 2045 kalian itu diperkenankan Tuhan hidup 40 tahun misalnya. 20 tahun ya, 20 tahun lagi, sorry. 20 tahun. Berarti Alin dan teman-teman, berapa sih total asetnya? Berarti Pak Jokowi tadi kan pengennya 320 juta kali 20 itu 6,4 M. Jadi disebut tajir itu kalau punya aset 6,4 M gitu. Dan ini intimidating bagi sebagian orang, tapi dengan pertemuan ini Om Budi mau sharing pengalaman bagaimana bisa meraih angka tersebut sebelum kita pensiun lah, kira-kira kayak gitu. Gitu Alin, jadi saya harus eksploratif, harus pakai statistik dan lain-lain supaya kita tuh tahu apa yang kita omongin, kira-kira gitu Alin. Betul Om Budi, jadi untuk konteksnya ya landasan dasarnya asik. Jadi kayak gitu ya, ada yang mau tahu nggak gimana caranya kita bisa dapat
atau memiliki aset 6,4 miliar untuk kita Ya. disebut tajir sebelum kita bertambah tuwir gitu. Gimana Om? Nah, Fondasi kita gini, nih Om. jadi kalau itu targetnya kita bisa gunakan Excel ya. Jadi setiap orang itu Alin punya 2 periode, tabur tuai, periode investing, periode harvesting. Nah, yang harvesting period itu tadi yang 20 tahun ya, dan dia pengen kucurannya adalah 320 juta. Sekarang teman-teman sekalian berapa waktu punya untuk investing ya? Ini nanti bisa juga untuk kasus saya misalnya membayar kuliah anak saya ya. Anak saya kan semuanya di Eropa lah boleh dibilang ya, yang si bungsu aja di Belanda misalnya, dia kuliah 4 tahun ya, itu masa harvesting dia, dan berapa sih misalnya setiap tahun butuh berapa kali 4 kali kurs gitu. Nah, waktu itu saya berusia berapa tahun untuk dapetin angka tersebut ya, misalnya 800 juta misalnya ya. Nah, dari situ nanti setiap bulan kita perlu invest berapa. Nah, balik ke kasus 6,4 miliar, ini hitungan pakai Excel dan nanti kita bisa sharing ke teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sekalian bekerja selama 25 tahun ya, gitu, dan ada aset yang bisa setelah portofolio menghasilkan setahunnya 10,5%, hitungan saya Alin ya, itu perlu invest setiap bulan selama 25 tahun itu sekitar mungkin 3,5 juta gitu. Nah, kalau angka ini kembali intimidating, saya ada jalan lain gitu. Jalan lain adalah sebetulnya pertama kali invest itu Alin, saya ini tokoh reksadana 2020 menurut majalah Kontan, OVO dan Bareksa ya. Ini juga karena tantangan real di anak saya misalnya. Saya tidak sarankan yang sudah kerja ini langsung invest di saham loh Alin. Saya bilang invest itu pertama kali the best di talenta kita. Ya, ingat talenta itu ada 4E. If you can do something excellent, easy, enjoy, and earn. Ya, 4 itu ya Alin. Jadi excellent, Excellent. menghasilkan hal yang bagus banget. Ya, kemudian juga gampang dihasilkan. Kemudian kita happy, ya, mengerjakannya senang. Kemudian rewarding ya, jadi earn gitu ya, 4E ya. Nah, jadi saya bilang ke dia bahwa yang penting adalah kita ini harus tahu sektor yang tepat kita kerja ini misalnya itu punya masa depan, sunrise industry bukan sunset industry misalnya ya. Dan dia berusaha kerja bagus, punya skill terus meningkat, gajinya naik, dia orang yang terakhir dipecat. Nah, kalau dia dapat gajinya bagus, baru nanti ya, misalnya dia start, katakanlah 5% dari gajinya dulu, itu diinvestasikan. Nah, ini story of Joseph nih sebetulnya. Jadi, dan sama dengan spiritnya, dengan bukunya David Bach, Automatic Millionaire. Kita tuh menyisihkan dari gaji sebulan, disiplin, ya, pay yourself first sebelum dikonsumsi, langsung misalnya 5% tadi ya, dan saya juga udah advice, saya punya staff ya, kamu bisa nggak dapat 6,4 M misalnya kamu kerja misalnya 30 tahun atau 25 tahun ya, nanti kita akan bagi 3 kohort umur. Kohort yang pertama itu dia sangat agresif di sahamnya banyak gitu, kemudian nanti dikurangi teman-teman ya, mudah-mudahan bisa dicatat, nanti bisa di play lagi kan, ada yang namanya bisa Pak, saya catat aturan aset alokasi, growing asset Alin, misalnya 100 dikurang umur ya. Teman-teman jangan langsung percaya saya, silakan aja googling 100 minus your age. Itu adalah aturan berapa sih growing asset ya. Nanti di saran Nabi Yusuf kan ada 3. Alin mungkin pernah dengar growth, protection, distribution ya. Gitu, growing asset ya. Growing asset itu seperti talenta, properti, dan saham. Dan termasuk bisnis ya. Jadi sekarang bikin startup dan lain-lain itu part of sebetulnya growing ya. Nah, itu baru ke anak saya bilang setelah dia punya talenta, baru dia akan menerapkan namanya sebenarnya ilmunya Nabi Yusuf itu cuma 2 di situ ya. Kita setiap bulan itu teratur invest, dan nanti ada aset alokasinya berapa tujuan. Alin masih muda misalnya ya, bisa ke saham lebih banyak. Nanti sebentar lagi saya akan jelaskan mengapa saat ini the best di saham gitu Alin. Ya, the saya best berarti di ngomong saham dulu, ya kamu Pak. juga tanya. Iya, nanti silakan tanya dulu deh ya gitu.
Oke. Jadi jadi kita harus tadi ingat ya untuk menghitung contohnya nih Om Budi misalnya ya aturan alokasi aset tadi 100 100 dikurangi kurang umur umur. kita. Iya, Ya, misalnya umurnya ada 25 tahun, berarti gimana 25 tuh tahun, perhitungannya? berarti 75% di growing asset. Salah satunya properti, properti itu diakses dengan KPR. Tinggal nanti diatur bahwa cicilan KPR jangan melebihi sepertiga gaji, gitu. Ya, Oke. Kalau misal, oh jadi sekali lagi ya teman-teman misalnya nih aturannya tadi yang 100 minus your age misalnya ya, umurnya 30 berarti ya, 70% di growing ya. asset ya kayak gitu Kalau ya. tanya Jadi Om bisa Budi, Budi menerapkan mungkinan 110 atau 115 di kurang umur karena saya pengen pensiun muda, gitu. oke kayak gitu perhitungannya ya. Kalau misalnya mau Iya, pensiunnya lebih muda berarti iya. tinggal ditambahin aja Ya, 110 ya. tadi kayak Itu gitu ya Om. membawa konsekuensi yang harus saya coret 20 tahun yang lalu itu adalah menabung. Menabung itu hanya cuan, hanya untung ketika ekonomi Indonesia sekarat. Persis tahun 98, 99. Karena suku bunga 65%, no contest gitu. Tapi sekarang ini krisis pandemi ini beda dengan krisis sebelumnya yang justru ditandai dengan suku bunga lebih rendah karena seluruh dunia menggelontorkan liquidity lah stimulus moneter gitu. Makanya nabung ini ingin aja orangnya saya sindir aja orang nabung di bank lah bank aja beli SBN kenapa nggak kita langsung aja beli SBN gitu. Bank Kal- komersil di Indonesia tuh pemilik SBN terbesar loh gitu. Karena uang-uang orang kaya banyak yang parkir ya Om ya, nggak dibelanjain ya Om ya. Iya, dan mereka tuh katanya sulit menyalurkan kredit gitu, ya. Jadi Mm-mm. sekarang Alin, Om mau saranin orang itu biasanya kenal dengan bank tuh cuma dua cara. Dia naruh uang sebagai deposan atau pinjam uang sebagai kreditur. Ada cara ketiga sebetulnya menjadi investor perbankannya. Coba aja. Coba taruh uang di salah satu bank swasta nasional terbesar, kemudian bandingkan berapa bunga deposito kita dapat, kalau minjem ke bank tersebut berapa, kalau 10 tahun jadi investor bank tersebut, lebih cuan, Alin. Gitu. Lebih cuan gitu ya. Iya, Pasti teman-teman udah tahu yang mana nih yang dimaksud sama Om Budi. Om tadi Om bilang untuk saat ini saham itu pilihan yang baik gitu. Boleh oke. dieksplorasi lagi nggak Om? Nah, begini ya, Alin dan teman-teman pasti tahu begitu besar kekecewaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi karena kinerja yang direalisasikan katakanlah itu lebih jelek dari boleh dibilang proyeksi konservatif ya yang mereka sempat sajikan ketika kita katakanlah deal ya gitu. Jadi, nah kenapa? Ini kuncinya ya hadirin sekalian saudara sebangsa dan setanah kapling. Ini pengalaman Om Budi 24 tahun di pasar modal ya. Jadi ketahuilah bahwa sebetulnya sejak 2012 ya, bursa saham Indonesia itu kurang menarik bagi investor asing. Om kasih tahu, everybody likes Indonesia except one thing, rupiah. Rupiah kita itu melemah gitu. Ya, terutama rupiah melemah itu sejak tahun 2014 gitu. Dan inilah nanti yang Om bilang kemana-mana dan kenal ya, mentor Om namanya Pak Mirza ya, dulu sempat jadi deputi senior Bank Pak Mirza Indonesia. Aditya Suara. Ya, dikenal oleh Pak Jokowi Mr. Current Account Deficit ya, gitu. Karena banyak orang yang nggak tahu ya. Dan coba yang nggak tahu itu salah satunya pengelolaan dana haji ya, gitu. Kenapa? Karena ya kan orang berangkat haji itu bayar 35 juta, sebenarnya real cost-nya itu 72 juta. Kenapa? Karena selama namanya pengelolaan dana haji ini orang berangkat haji pakai falas, pakai rial, pakai dolar, tapi nerimanya rupiah. Dan harusnya orang berangkat haji itu jangka panjang, investasi jangka panjang, ini mah diinvestasikan jangan pendek. Jadi udah ada komponen yang menyebabkan salah urus yang berisiko mismatch istilahnya, yang menyebabkan underfunded istilahnya. Balik lagi ya. Jadi dulu kita gara-gara current account deficit, teman-teman, saya mau tweet ya, current account deficit itu apa? Import kita jauh lebih gede dari ekspor untuk barang dan jasanya. Import ya, Alin itu butuh falas ya. Jadi kemudian ekspor menghasilkan falas.
Kalau impor kita jauh lebih gede, maka rupiah tidak punya hak buat menguat, kira-kira kayak gitu. Nah, jadi itu menyebabkan investor asing yang ada di dalam pengen keluar, yang ada di luar nggak mau dia ke dalam, apalagi di luar lebih cakep gitu. Nah, sekarang ini boleh dibilang kita lihat ada perubahan, ada taubatan nasuhala boleh bilang di level Mantap. pemerintah ini ya. Misalnya Pak Jokowi dia pengen booming mining kan, di luar negeri itu kan lagi mining, kenapa bisa difahami? Pertama ya, dunia ini multipolar, hot peace istilahnya ya, antara Amerika, Tiongkok, misalnya Rusia dan Eropa, OPEC non OPEC, kemudian Tiongkok dengan Australia. Ini kayaknya 30 tahun ke depan kemungkinan besar ada perang, dan perang itu kan butuh persiapannya, butuh metal gitu, mining. Kemudian juga kita ngomong electric vehicles ya, butuh baterai dan lain-lain, green energy. Ini kayaknya the next booming is mining. Nah, tapi kita ini kan tanah dan air ya. Yang kalau kita ekspor tanahnya aja sedikit, makanya kita harus melakukan hilirisasi, industrialisasi, hanya mengekspor barang-barang jadi yang udah diproses, yang nilai tambahnya lebih tinggi. Alin dan teman-teman sekalian ya, sekarang tuh ekspor mining itu udah ranking ketiga di yang salah satu yang menyebabkan kenapa kita punya neraca perdagangan surplus ya, current account kita surplus ya, dan itulah sebabnya rupiah menguat. Jadi Om bilang ya, dalam investasi ini kalimat yang paling penting, Om bilang ya, saudara-saudara sekalian ya, siap? Coba ditulis dulu, siap mau dengar nih omongan Om. Coba Siap ditulis di kolom komen, siap katanya. Baru Nugroho 5, yang mana nih? Siap nggak dengar? Ini Coba pengalaman, dijawab nih, Sobat pengalaman Cuan. ya hampir seperempat abad lah boleh dibilang. Alin dan teman-teman, dalam investasi itu bukan yang paling penting adalah kapan masuk, tapi kapan keluar. Widih, kapan keluar lebih penting nih Om? Iya, kapan keluar lebih penting. Dan kapan keluar, karena bangsa kita itu membutuhkan dana asing, berarti kita lebih mementingkan fokus pada kalau ada risiko nilai tukar rupiah bakal melemah. Kalau sekarang mah belum, ya. Kita sudah berusaha komitmen untuk yang namanya katakanlah pengendalian COVID kita lebih baik dari sejumlah negara lah ya. Indonesia bagus banget nih diplomasi COVID-nya, Menteri Kesehatan tuh keren ya. Saya makan malam dengan Menteri Kesehatan ya akhir pekan lalu ya, dan dia ceritakan reformasi. Nanti Alin akan saya kasih itulah ya materi presentasinya Menteri Kesehatan. Kedua, kita yang industri mining kita yang diarahkan untuk hilirisasi, orang bikin smelter dan lain-lain ya, dan Indonesia bersiap menjadi pusat baterai dunia, nilai tambahnya lebih gede ya. Itu yang menyebabkan kenapa rupiah sekarang mau dibandingkan apalagi dengan Turki, dengan Thailand, kita itu melemahnya relatif terbatas. Karena sekarang ini lagi tren dolar menguat gitu. Jadi kita Om perlawanannya oke nih Om. Iya. Rupiah Jadi kita Om nih. kasih tahu nih clue-cluenya ya. Clue-cluenya kapan keluar? Siap nggak? Ya. Siap Ini nggak? ada istri saya di sini, ada Irina Syarif, ngapain dia? Mantau ya Bu, nggak apa-apa Bu, nggak saya apa-apain Om Budi. Ya. Oke. Jadi mungkin Alin dan teman-teman ingat nggak kenapa tahun 2013 waktu ada tapering off kita itu di apa namanya dikelompokkan menjadi the fragile five ya, bersama South Africa, Turki, Brazil, kemudian satu lagi kok jadi saya lupa ya, India misalnya ya, gitu. Karena kita punya neraca berjalan itu defisit. Nah, neraca berjalan tuh kenapa defisit? Karena ekonomi saat itu dipompa kencang. Nah, ciri-ciri ekonomi dipompa kencang itu adalah pertumbuhan kredit luar biasa. Ya. Jadi kalau Alin ngambil kredit, sebenarnya Alin itu spending lebih gede dari gaji. Karena kredit itu menggunakan daya beli dari tetangga kan, dari bank misalnya ya. Nah, karena daya beli tinggi, tapi kita punya sektor produksi kurang jalan. Sehingga apa yang terjadi? Barang-barang yang memenuhi kebutuhan kita itu
pasok dari import. Import butuh falas. Pasti rupiah melemah, betul. Jadi bos Mirza, bos saya itu, dia bilang setelah selesai tugasnya dari deputi gubernur, tugas gua tuh sebetulnya sederhana, ya, yang namanya mengawal pelemahan rupiah, karena rupiah nggak punya hak menguat saat itu, nggak ada yang berani dia bilang, gitu loh. Dan sejauh mata memandang sekarang ini, rupiah masih relatif aman. Jadi kapan yang namanya kita perlu keluar kalau pertumbuhan kredit kencang banget? Gitu loh. Kalau kredit kencang banget, siap-siap exit gitulah. Kalau sekarang sih, makanya saya ngajarin investasi yang benar tuh contrarian. Kita sekarang asing belum masuk, belum banyak masuk loh sebetulnya asing, walaupun sekarang udah mungkin 2,1 billion. Jadi ini dibandingkan duit waktunya yang ada di kita luar. masuk nih Om. Iya, Mumpung jadi asing belum masuk. kalau di komunitas Nabi Yusuf Om tahun lalu kita cuan hoki karena kita less paniki, kan Om mengembangkan ada microwave investing dan lain-lain. Tapi kalau sekarang ya kalau sekarang itu karena risiko pelemahan rupiah masih terbatas dan asing tuh tetap akan pengen masuk. Apalagi di luar negeri, di Amerika valuasinya udah mahal. Mereka tuh, saya udah ngikutin banyak strategis lah ya. Mereka tuh strategi investasinya diversification, dicarilah siapa negara di emerging market dan masuklah Indonesia. Nah, tinggal Indonesia tuh bagian yang mananya. Karena tetap aja di yang namanya pemulihan ekonomi pasca COVID itu ada namanya pemulihan ekonomi gaya huruf K. Huruf K itu ada slope yang positif, sektor pemenang, kemudian ada slope negatif, itu sektor pecundang. Ya, kita invest di pemenang. Nah, pemenang ini di Indonesia kan pasti Apa tuh domestic Om? stock. Domestic story kita kan pembukaan, misalnya kalau pembukaan ekonomi kan orang kembali lagi membeli paket telco prabayar misalnya, ya telco jadi menarik ya. Sektor Kemudian jangan telco. lupa juga suku bunga kita ini boleh dibilang terbilang rendah dan harga komoditi itu naik, meningkatkan daya beli. Pikirkanlah buat cyclical ya. Cyclical itu apakah misalnya di properti, apakah di apa namanya di otomotif misalnya ya, di jalan tol dan lain-lain. Dan kita pilih juga misalnya sektor mining yang tadi ya, gitu, mining gitu. Ini cukup Mining banyak. yang mana nih Om? Metal apa coal Om? Saya sebetulnya ya semuanya yang saya ambil yang sekarang ini lagi cukup puzzling menurut saya itu kenapa harga komoditas CPO misalnya turun, saham CPO. Om punya batu bara dan mining ya, lumayan lah hasilnya. Tapi yang domestic story pembukaan seperti Telco, Unilever dan lain-lain itu Om menarik dan Om berbeda pendapat dengan sejumlah analis. Om itu lebih menggunakan anecdotal evidence sebetulnya ya. Misalnya Om kalau jalan di tol kok ini yang rame, kenapa saham tol belum dan lain-lain, Om coba lihat. Sebenarnya banyak matriksnya nanti ya. Bahkan yang Om miss itu adalah perusahaan logistik ya. Ada perusahaan misalnya Om cek ternyata dia ya cash price to cash ya. Jadi sekarang kalau misalnya ragu sama perusahaan, lihat aja cashnya banyak nggak ya. Itu jadi show me the money dulu lah ya, show me the money. Jadi selalu ada buffernya, paling nggak itu kan nanti buat dia dividen gitu. Ada sejumlah perusahaan dan di luar negeri itu saham-saham shipping itu lumayan bagus. Om terus terang telat, jadi Om nggak Om kejar, Om sektor nyari transportasi ada nyari, ada punya nggak Om sektor transportasi? Sektor define apa itu toll road atau apa, kagak banyak. Yang belakangan kan shipping nih Om, yang lagi ya, kemarin shipping tuh. kayaknya udah cukup matang. Shipping itu biasanya Om tuh lihat namanya Baltic Dry Index ya. Jadi ongkos pengapalan itu cenderung turun dan lain-lain. Jadi ada baiknya kita lihat dulu dan ada baiknya lihat bukunya juga ya gitu. Nah yang Om hari ini sebenarnya kemarin ya Om posting juga di YouTube channel Om ya, karena hasil pertemuan dengan Menteri Kesehatan gitu ya. Sebetulnya ada reformasi yang luar biasa menurut Om ya, dan itu menarik. Sehingga pertama Om bilang itu, pertama kita investasilah di kesehatan dulu. Ngapain kita tajir tapi sakit kan? Ya, itu sebabnya kenapa Om bilang ada 3 nih, invest di kesehatan,
invest di bisnis kesehatan kayak distributor obat, misalnya distributor alat tes ya. Karena pemerintah ini punya datanya dan saya juga termasuk nih ya yang terkena misalnya bahwa 10 tahun terakhir itu yang gejala orang kena diabetes itu dari ranking 6 ke ranking 3 gitu. Ya. Jadi Om tuh hampir ini nih, Tante selalu nyiapin ya berbagai alat tes dan pemerintah itu pengennya membuat orang sadar kalau dia tuh punya resiko sakit gitu ya. Karena kalau mengobati lebih berat, jadi kemungkinan pemerintah akan ya mempermudah lah namanya masyarakat. Persis dulu zaman Om lu KB dulu, supaya orang bisa KB itu yang alat kontrasepsi dimurahkan ya, selain juga dulu pemuka agama di quote unquote ya diarahkan pemerintah supaya ini kan fight the ideas with ideas bahwa yang namanya KB itu lebih tepat gitu. Ya, kemudian juga investasi saham kesehatan di luar negeri. Oh ya, kita jangan baperan ya, teman-teman sekalian, di pasar modal Indonesia itu terlalu gede bank itu sekitar 28% ya, gitu. Sementara kalau di Taiwan itu paling gede teknologi informasi ya sekitar 57%. Kalau di Amerika itu lebih balance, dia punya healthcare itu sekitar 12% ya. Kemudian dia punya teknologi informasi lebih gede, dia juga punya misalnya energi juga gede ya. Jadi saran Om perluaslah, kita tuh jangan cuman investasi itu nggak kenal agama, nggak kenal nation gitu ya, gitu. Dan lakukanlah diversifikasi itu ya, Alin, nggak cuma antar aset ya, tapi antar mata uang dan antar region gitu. Itu Alin. Wah, ini mantap banget diversifikasinya antar aset, antar region, kemudian antar mata uang ya Om? Iya, mata uang. Amin, amin Om, bisa mengikuti jejak Om Budi. Nah, kalau Om Budi sendiri bakalan mau nggak Om kayak ngasih tahu alokasi asetnya Om kayak gimana? Mau dong. Nah, buat kita yang anak muda gimana nih Om? Gitu. Oke. Acuan-acuannya, acuan. Oh ya, acuan untuk cuan nanti Om bisa jelaskan baik ini buat properti, buat saham ya, gitu, boleh, dan boleh. Buat allocation ya. Buat asset acuan allocation untuk... tadi currency risk. Kalau kita melihat potensi currency risk Indonesia membesar, get out. Ya, sebelum asing get out, kita get out. Sekarang sebelum asing masuk, kita masuk gitu. Ya. Itu rumus pertama gitu. Nah, kalau alat aset alokasi kan tadi investasi itu nggak kayak pernikahan, Alin ya. Kita wajib poligami, maksudnya punya bukan permasalahan atau dia atau aku ya, bukan Telkom, bukan Unilever, bukan misalnya Bank Mandiri. All ya, tinggal yang namanya bukannya SBN, tinggal alokasinya. Ya, saran Nabi Yusuf itu kan ya teman-teman silakan masuk mungkin di YouTube channel saya, kan dia itu ada 3 ketika si raja itu mimpi ini apa nih sebagai pergiliran masa malang masa gemilang, Nabi Yusuf itu menyarankan 3. Hendaklah kalian bercocok tanam selama 7 tahun secara berkelanjutan, itu growth ya. Jadi apalagi kalian masih muda ya, tanya orang Afrika kapan the best time untuk menanam, 50 tahun yang lalu. Setelah itu kapan? Sekarang, dia bilang ya. Jadi sekarang kenapa lebih aman? Karena risiko melemahnya rupiah relatif terbatas. Ya, kedua, apa yang kalian panen tetaplah pada tangkainya, itu protection. Setelah kita kayak Om nih, invest cukup lama ya, Om protect itu terhadap risiko ada 3 Alin ya. Gagal bayar ya, kemudian risiko inflasi dan risiko kurang liquidity. Jadi credit risk, inflation risk, liquidity risk, dan paling bagus untuk urusan proteksi itu di SBN. Ya. Jadi Om mau meluruskan begitu banyak kekeliruan orang yang menulis masalah utang ini ya, karena kebanyakan kan politisi, birokrasi, akademisi, kurang praktisi kayak Om, ya. Mereka nggak ngerti ya Om, utangnya pemerintah beda sama utang rumah tangga. Betul, kekeliruan orang itu memproyeksikan trauma berutang pada level pribadi ke negara. Keliru itu. Negara punya kapasitas besar buat bayar. Dan paling keliru itu tidak menggunakan, memanfaatkan surat utang negara sebagai sarana investasi. Coba Alin, Om tanya.
mana yang lebih beresiko ya, deposito mandiri atau deposito BCA dengan SBN? Dengan SBN, mana yang resiko gagal bayarnya? Ayo tulis ya teman-teman sekalian. Mana Saya yang takut lebih? Om. Hah? Takut salah Om. Takut salah Jangan. nyebut merek Om. Nanti saya di ini Om. Nggak apa-apa. Oh iya, kamu, iya, yang lain aja coba ya. Yang lain ya tulis. Mana yang lebih beresiko? Bank Mandiri, BCA, atau SBN? Ini ada staf saya nih join nih si Emil. Ya. Deposito kan? Nah, deposito itu berarti semestinya saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah kapling lagi kembali, harusnya bunga deposito bank itu di atas bunga SBN, kupon SBN. Tapi di Indonesia karena terlalu berhasil kita menanamkan menabung itu benar, bunga deposito lebih rendah. Gitu loh. Jadi sekarang bagi Om bukan anti bank ya, tapi kalian yang muda-muda ini udahlah, kekeliruan kita tuh ngajarin orang nabung bukan invest. Nah, yang namanya kayak Om, kenapa Om bisa milih bank ya? Kenapa Om bisa milih bank ya? Karena ya Om butuh liquidity. Kalau kalian bukan butuh liquidity, kalian tuh butuh growth. Om itu udah di cash management, kalian terus invest di talenta ya, di growth dan lain-lain gitu. Ya, Om ini banyak meracuni kalian karena selama ini kalian nggak sadar kalian tuh diracunin gitu. Om tuh antidot loh yang sekarang melakukan ini gitu loh, supaya tadi cuan gitu, melihat opportunity itu nggak baperan, lihat nih kenyataannya seperti apa gitu. Dan sekali lagi Om nggak anti bank, paling nggak Om berhubungan dengan bank, jadi investor banknya itu lebih cuan. Gitu. Bank mana nih Om? Udah nggak usah disebutin. Bank di Indonesia kan memang di bank itu ada pertarungan sekarang antar sesama bank, pasti akan berantem dulu. Kita kebanyakan bank, kemudian antara bank dan fintech dan lain-lain ya. Nah ini menarik ya. Tapi kalau kalian masuk anything ya yang terhadap investasi itu, risikonya ya Alin dan teman-teman dikontrol dari exposure. Jangan baperan terlalu banyak di satu saham tuh dan lain-lain. Itu bahaya. Gimana tuh Om? Maksudnya baperan tuh yang gimana tuh Om? Biasanya yang Om temuin. Baperan tuh ada dua. Nih, Nama terlalu cinta atau terlalu benci. Itu beda. Ya, misalnya dia naik, wah takut dia akan turun, nggak akan naik lagi. Kalian justru kejar. Ketika turun, wah akan turun lagi. Saya mengendalikan greed and fear, ya itu pakai statistik, standar deviasi misalnya. By the way, BCA itu saham yang tidak pernah turun lebih dari 2 standar deviasi. Itu kayaknya bank yang relatif aman tuh pengalamannya. Jadi saya sih ngelihatnya misalnya nanti kita bisa hitung standar deviasi bursa kita itu kalau 7 tahun terakhir itu sekitar 14%. Jadi teman-teman yang takut portofolionya turun 14%, ya turun 14 juta. Kalau kalian punya 100 juta, udah kalian cemen, jangan bayar, jangan invest di saham deh, gitu ya. Belum bisa memilih Alin ya, pertimbangkan to accept volatility for the sake of future prosperity gitu. Ya Om bisa tidur dengan volatility. Ini volatility bukan tsunami. Om yang menyampaikan tadi kenapa Om selalu melihat yang namanya currency risk, karena itu tsunami. Mungkin tsunami akan datang di Turki nih. Karena dia tuh mirip banget Indonesia sebelum krisis 98 ya, kecuali Om harus buka dulu apakah perbankan dia nggak bagus. Karena kan 98 itu ketika currency crisis, rupiah melemah drastis, itu langsung menjalar menjadi banking crisis. Gabungan currency crisis dan banking crisis itulah disebut krisis moneter gitu. Ya. Baik, ini banyak nih yang kita bicarakan ya. Yang pertama itu memang ada 3 Alin ya. How you earn income, how you spend, how you finance ya. Nah, membiayai itu masuk utang ya. Jangan sampai nanti teman-teman terkena kutukan kristal huta barat ya. Krisis total hutang tambah berat. Kira-kira gitu Alin. Oke Om, nih ada yang bilang saya cemen katanya. Terus ada yang merasa kena banget katanya jadi malu nih Om. Nah, pakai contoh-contoh nih Ibu Uwan Purwani, maksudnya contoh-contohnya apa nih Bu? Kita market outlook 2022 dulu ya Om, gimana nih kita menyongsong tahun 2022? Kan kita udah seneng-seneng nih, yes, kebangkitan ekonomi Indonesia. Super cycle commodity gitu kan Om. Kalau ada varian baru Om, kita harus worry apa enggak nih Om? Ini menarik nih ya, jadi pertama Om juga mau belajar nih, jadi tahun ini ya,
Jadi kalau tahun 2020 Om nih kebetulan lagi mau menulis nih, jadi refleksi strategi investasi tahun ini. Kalau tahun 2020 Om dan komunitas Nabi Yusuf Om ya, alhamdulillah cuan itu karena less paniki ya. Kita gunakan pengalaman krisis 2008 ya gitu. Nah 2021 Om itu sebetulnya udah ngelihat di awal-awal nih pasti the Fed itu akan tapering gitu ya. Pasti nih duit yang banyak akan inflasi. Sengaja jadi Om itu switching ya. Om tadinya 60-40, 60 di SBN, 40 di saham ya. Om langsung switch ya. Jadi 60 saham, 40 apa namanya bond ya, SBN. SBN-nya yang paling gampang itu teman-teman ya. Kalian bisa ini ada fundnya Bahana TCW ini yang tinggi martabat kurang manfaat bagi Om ya. Bagi pengelola karena fee-nya itu kecil banget. Jadi kalau kalian mau masuk SBN bisa aja pakai Asian Bond Fund Index gitu. Ya Asian Bond Fund Index itu yang keseluruhan boleh dibilang bond itu ada indeksnya ya. Itu ya menarik. Nah, tapi tiba-tiba udah ngerasa bagus ada Delta. Nah, Om lihat Delta itu datang ketika tingkat vaksinasi kita memang ada tantangan lah boleh dibilang. Wah, itu Om itu orangnya yang harus menelan apa yang Om sampaikan gitu. Bener lo Bud, lo kuat menahan portofolio lo turun 14-15%. Waduh, ya itu uang pensiun saya ya. Tapi saya beruntung gara-gara 100 dikurang umur misalnya. Tadi kan mau buka-bukaan ya dan Om pernah misalnya untuk perencanaan kuliahnya Irfan, Om itu beli dari tahun 2019 itu SBN. Dulu kuponnya masih 8,15 kalau nggak salah. Ya, dan Om apa namanya teratur lah boleh bilang. Dan tahun ini kan Om itu mempersiapkan pensiun, Om lagi bikin rumah, kemudian Om juga pengen beli mobil ya. Alhamdulillah. Jadi yang Om lakukan itu adalah pembiayaan rumah Om ya, mobil itu adalah sebagian dari mencairkan SBN, indeks SBN atau yang SBN yang jatuh tempo. Yang sahamnya Om harus menahan diri, tapi di Oktober tuh kelihatan udah kembali hijau dan lain-lain. Nah sejak itu Om lihat, oh ini kayaknya kemungkinan besar apa namanya domestic economy story akan kuat, tapi kayaknya harus selektif. Jadi kata kunci dari investasi itu selain strategi tadi adalah stock picking. Stock picking mana ya yang boleh dibilang nggak semua bank itu misalnya bagus dan lain-lain gitu. Nah itu yang Gimana Om? Kenapa? Oh lanjut, nanti kita ngomong stock pickingnya nanti kita selesaiin dulu market outlooknya berarti nih ya Om. Oke. Lanjut, Om. Sekarang kita ke market outlook ya. Nah, yang market outlook ini yang kita lihat tahun ini itu tahun retorika negatif, retorika hostile itu dari Tiongkok. Karena tahun ini tuh tahun 100 tahun kemerdekaan, peringatan 100 tahun Partai Komunis. Kalau tahun lalu kan dari Amerika, ada Pilpres, ada Trump, perang kata lah boleh dibilang. Ya. Jadi begitu banyak yang naratif yang si domestik Tiongkok ya, misalnya pemerataan dan lain-lain ya. Dan tahun ini juga kita lihat juga misalnya ketegangan politik antara Rusia dan apa namanya Eropa ya terkait dengan gas misalnya. Dan tahun ini ada perubahan iklim juga. Itu berpihak banget itu ke mining menurut Om ya. Berpihak banget ke mining. Jadi tahun ini bagus. Nah, tahun depan itu apalagi sekarang the Fed itu sudah mengindikasikan menghilangkan yang namanya inflasi itu akan temporer karena di seluruh dunia ada inflasi di Amerika kekurangan orang, inflasi di negara lain karena masalah supply chain dan lain-lain. Ini kayaknya lama, butuh waktunya karena kayak di Amerika sendiri harus ada perbaikan infrastruktur. Inflasi itu coming, gitu ya. Nah bahkan di seluruh dunia sekarang bond itu kurang menarik kecuali bondnya Indonesia dan asing pun sebetulnya keluar dari bondnya di Indonesia, SBN-nya Indonesia yang menyebabkan SBN kita bagus tuh dibeli bank. Jadi kalau Om nyarankan jangan baperan dulu, tunggu bond ini boleh dibilang ada koreksi kalau mau mengamankan nanti boleh ke bank ya, ke saham ya. Om ulang dulu ya.
Nah, yang jelas kita melihat ada kemungkinan besar pembukaan walaupun dibayang-bayangi oleh apa Omikron, ya. Gini, kenapa banyak ya kita karena Om juga punya anak di Jerman dan lain-lain, mereka itu punya masalah di vaksinasi. Kita relatif bagus dalam artian rate-nya dan booster juga akan dimulai nanti Januari tahun depan. Stok Om juga nanya sama wakil Sekjen apa namanya Menteri Kesehatan, pasokan vaksin relatif aman kita dan lain-lain. So pembukaan ekonomi recovery story is equity friendly katanya, ya. Jadi menurut saya ada baiknya ramah untuk saham ya teman-teman. ramah Kalau untuk misalnya saham dan story-nya tuh lain-lain, ya. pemulihan. Jadi sekarang sebenarnya saatnya buat masuk tinggal acuan untuk cuan. Ya, kapan kita bisa keluar? Ya, kayak tadi, apa ciri-cirinya kita keluar kalau penyaluran kredit terlalu kencang? Ada baiknya. Jadi sebelum invest itu kita tahu, ibarat kita nikah, kapan kita mau cerai? Kira-kira kayak gitulah dalam investasi Buset. itu. Ngeri kali ya. Gitu. Iya. Oke Om, jadi itu tadi ya. Jadi story-nya adalah story recovery dan itu biasanya Pembukaan, bagus recovery. untuk saham. Iya. Nah, jadi acuan untuk cuan saham nih gimana nih Om? Stock picking kata Om tadi itu penting kata Om. Oke, acuan untuk cuan. Terus terang aja ya, Om itu gini, kalian kalau misalnya cukup punya teknologinya, ya, misalnya ada di beberapa, ada di beberapa apps itu ya, seperti di Bloomberg. Om cerita dulu Bloomberg ya, mungkin nggak semua orang punya akses di Bloomberg. Di Mahal ya Bloomberg, Om, Bloomberg. mahal ya, gitu. Di Bloomberg tuh alatnya sultan lah boleh dibilang ya. Di situ tuh ada konsensus analis. Nah, konsensus analis itu seolah-olah itu adalah value, target price-nya adalah value. Ini berapa? Ya, berapa katakanlah angkanya dan berapa sekarang yang namanya actual price-nya. Jadi ada target price, actual price. Om selalu melihat kalau spread-nya itu cukup lebar. Nah, tapi Om juga ada taktikalnya. Apakah saham ini kelebihan jual atau enggak? Ya, kelebihan jual, kelebihan beli atau enggak, itu di Bloomberg juga ada fear and greed. Oh, ini kelebihan dan lain-lain. Dan Om lihat ini kayaknya masih ada kesempatan dan lain-lain. Ya namanya taking risk ya. Risk itu dari bahasa Arab tuh katanya. Rezeki ya. Nggak berani ngambil risiko nggak dapat rezeki. Kira-kira Ternyata kayak dari gitu. bahasa Arab ya Om ya? Dari bahasa Arab. Ya risk itu bahasa Inggris. Dari risk yang bahasa Arab katanya rezeki. Rizki. Iya itu ya. Nah jadi kapan Omnya keluar? Kalau overall market, Om tadi selain apakah kreditnya kencang sehingga rupiah cenderung melemah, itu Om biasanya ya ini agak teknis ya, tapi Om terapkan dan ini perlu apa namanya workbooknya. Itu berapa sih GDP nominal? GDP nominal itu misalnya perjumlahan antara proyeksi pertumbuhan ekonomi tanpa plus inflasi. Ya, dan itu ada nilai standar deviasinya, satu standar deviasi dari situ. Mungkin terlalu jelimet, tapi Om mau sampaikan acuan untuk cuan di properti ya, karena Om juga sebenarnya paling banyak tuh di properti ya, rumah, apartemen Om punya gitu. Nah, Om bilang ke istri, ketika kita pensiun tua, kita tuh hidup dengan cash flow, bukan dengan kenangan tahu, Om bilang gitu ya. Jadi misalnya Om bilang berapa sih harga rumah kita, berapa rumah kita disewa setahun, ya kali aja 50 tahun, gitu, ya. Nah dari situ Om bisa punya acuannya. Oh kalau rumah, misalnya gini, rumah Om misalnya disewa katakanlah 80 juta, ya 80 juta kalau 50 berarti 5 kali 8 berapa tuh? 4M misalnya. Jadi kalau istri saya bisa menjual 4,5 M, yours. Saya bilang, udahlah, gak usah baper, biar kasih aja orang kita. Kita itu bagaimana bisa menarik duit sewa selama 50 tahun sekarang buat bisa kita taruh di yang namanya misalnya SBN. Oh ya, by the way, di rumah tuh ada kesepakatan Om yang mengurus aset finansial, Tante yang mengurus aset real seperti kebun, properti, dia yang ngurus. Gitu loh. Ya ini kayaknya ada yang nanya kripto dan lain-lain ya, Om bisa aja jelasin gitu. Om, ya? Om gimana view-nya Om untuk kripto Om? Kan
lagi crash nih Om. Kalau yang punya duit enak nih. Kripto itu sebetulnya perlawanan dari terjadi, sorry ya, pelacuran moneter yang dilakukan oleh berbagai bank sentral. Istilah kerennya invasion of fiat money. Duit itu terlalu gampang diciptakan, ya. Jadi kayak di Amerika, di Jepang ini sebenarnya bahasa kerennya Japanization of monetary policy, ya. Jadi sehingga orang itu melihat, wah kita ini didikte oleh bank sentral sehingga berkembanglah decentralized finance gitu ya. Jadi Om sebetulnya begini, bagi Om ya, seperti halnya ke nasihat anak Om, lu punya income dulu lah yang bagus. Habis itu lu lakukan aset alokasi invest. Jadi bagi Om, kalian bisa beda ya. Om lebih baik Om cukupkan dulu, amankan dulu buat Om pensiun beserta istri dan lain-lain. Habis itu Om bisa berpikir mungkin 1% aset Om dalam kripto aset. Itu aja. Ya, karena Om bisa ikut the party, tapi ya udahlah, don't push your luck, man, gitu. Jadi bagi Om lebih suka ya namanya semuanya risk control ya. Tadi 100 dikurang umur, Om sih make sure dulu ya. Misalnya kalau ada dana, Om bisa ngajak tante untuk misalnya cruise. Sekarang cruise sudah nggak ada ya. Om pernah cruise Alaska misalnya ya. Ya, make sure dulu bahwa beberapa Om terlalu serius kerja nih selama ini. Om pengen membahagiakan istri misalnya. Ya. Nah, jadi ya itu dia dulu. Jadinya bagi Om lebih memilih sebetulnya ada cara aman untuk cuan gitu ya. Tapi ada menurut Om ini bisa beda pendapat. Kripto tuh akan take off ketika berbagai negara melarangnya. Nggak bisa dilarang itu. Gitu loh. Itu anti Semakin dilarang, semakin jadi ya Om ya? Iya. Oh, udah pada request nih Om, stock pick. Wah, kalau kita nggak punya Bloomberg nih Om, cara mudahnya deh, kita nih netizen nih, nggak punya Bloomberg nih Om. Gini ya, mungkin teman-teman tahu banyak banget orang ngikut bandar. Om termasuk karena Om background statistik, Om nggak suka bandar. Bandar itu mengetahui informasi yang lebih dari kita. Bandar pasti menang, gitu. Kalau Om lebih suka melihat siapa yang bandar lebih gede dan yang akan datang, ya, yaitu asing. Ya, Om tunggu aja mereka datang. Itu jauh lebih gede duitnya. Saudara-saudara sekalian, Indonesia itu negara yang kurang duit ya. DPK dana pihak ketiga di bank terhadap GDP Indonesia itu hanya 40%. Di yang namanya Singapura itu 140%, di Malaysia 170%, di Vietnam 160%. Kita butuh dana asing. Kita harus menarik dulu, baru asing akan masuk. Kita nanti ketika asing rame masuk, baru kita jual. 2022 nggak Om? Rame nggak Om? Nah itu temanya 2022, karena kalau 2023 udah masuk tahun politik kayaknya. Gitu. Nah, oke. Om, saham-saham yang gimana yang disukai oleh bandar asing? Yang bisa kita pantauin nih Om. Asing itu kalau domestic story, mereka itu sukanya bank. Big bank yang kayak gimana Om? Bank digital mereka suka nggak Om? Kenapa? Bank digital kan lagi rame nih, dan beberapa bank digital udah makin gede juga market cap-nya. Bagi mereka kecil itu. Ada house asing yang menulis bahkan kayak buka itu hanya periferal, dia bilang gitu. Itu kita belum establish banget, belum. Ya, terlalu kecil lah bank-bank yang digital. Tapi kalau teman-teman mau ya, boleh dibilang cara memantaunya. Jadi misalnya kayak bank digital itu make sure dulu bahwa misalnya dia itu istilahnya installment base ya, terus meningkat. Ini karena persaingan banyak banget ya. Jadi apa istilahnya, merchandise value-nya tetap meningkat ya, dan usernya tetap meningkat. Karena menilai bank itu kan ada berapa gross user, baru nanti ujungnya itu monetisasi. Monetisasi itu kalau mau gampang paham itu seperti yang dilakukan oleh Alibaba. Ya, Alibaba itu kalau duit udah masuk ekosistem Alibaba, ya duit itu nggak bisa lagi keluar di bank. Karena misalnya yang di sana orang mau belinya tuh bukan beli cuman handphone, beli apa ya misalnya headset dan lain-lain, ini beli traktor.
Nah, duit yang ngendap itu gede sehingga mereka menawarkan money market ya. Dan money market Alibaba itu termasuk yang gede gitu di sana. Kemudian mereka menawarkan asuransi dan lain-lain ya. Itu adalah ketika dia bisa memonetisasi ekosistemnya gitu. Nah, sekarang kan kita kan melihat ada bank besar yang bereaksi juga, misalnya BRI dia punya agro dan lain-lain, sistemnya kayak apa. Om ini terus terang aja ya, ya ini hampir semua apps-nya apa namanya digitalnya Om punya. Om bisa ya, nanti saya cerita sendiri deh. Mana yang menurut Om tuh paling bagus gitu. Ya, Mana Om? nanti nggak usah disebutin dah gitu ya. Jadi misalnya Om lebih gampang transfer ke luar negeri, bisa beli reksadana di luar negeri ya, kemudian juga kontrol kartu kredit dan lain-lain ya. Terus terang nih Bank Singapura yang lebih advance ketimbang bank di domestik gitu ya. Asing tuh suka Oh, DBS cerita Om. selain, Hah? Ya nanti deh pokoknya bisa kita bicarain gitu. Gitu Alin. Apalagi nih mau Gitu. tanya. Jadi asing tuh cenderung suka yang ya big cat mereka ya gitu. Berarti masih bank-bank konvensional boleh dikatakan, tapi yang Ya besar karena gitu ya mereka Om. gede banget, Alin, gede banget. Jadi ada baiknya gini deh, kita ya mau taking risk boleh, tapi kontrol exposure-nya berapa gitu. Jangan kebanyakan nanti sulit nih. Kemarin Om lihat ada satu saham yang hari ini mungkin naik berapa, tapi Om pas lihat 5 tahun terakhir turun. Wah, masih banyak kok keuntungan dari tempat lain gitu. Hmm, Gitu, Alin. Selain banking, apalagi nih berarti Om yang disukai oleh investor asing, vendor asing? Asing pasti suka telco kalau pembukaan ya. Dan telco itu menariknya kan sudah konsolidasi industrinya gitu. Konsolidasi itu maksudnya pemainnya nggak banyak, tapi di bank mereka akan juga juga milih gitu. Ya. Nah ini ada Kalau ngomong untuk BCA. BCA itu sendiri belum selesai loh. Kita ngomong oke lah, Om sebut nama Mandiri. Mandiri itu wealth-nya di mana, kemudian juga bankingnya di mana, ya. BCA juga sama. BCA ada Welma, katanya nanti akan mengarah ke My Digital gitu. Ya, My hmm, BCA, sorry, My BCA nanti ya. Tapi coba ya ini ada banyak banget nih Alin. Jadi bagi Om akan lihat, dan bank di Indonesia itu terlalu besar di lending. Padahal dunia berubah gitu. Dunia tuh sudah berubah menurut Om ya. Hati-hati ngelihat bank gitu. Bank itu adalah sektor yang paling ringkih di disrupsi. Di disrupsi itu misalnya gini, teman-teman ya sekalian tuh, telco misalnya itu pernah terdistrupsi tahun 2007. Waktu itu market GCI HSG naik 50%, saham Telkom itu minus 2% karena dulu terlalu banyak pemain. Ya. Kemudian Indofood kena mie sedap misalnya, Unilever kena Wardah, Semen kena ya, Semen Gresik kena dan lain-lain. Semua yang super normal profit itu nanti akan dihajar ya oleh kompetitor. Nah sekarang menurut saya sekarang sudah suku bunga rendah, ada kemajuan teknologi informasi ya. Jadi kalian mau bicara bank kecil, story-nya solid dan lain-lain boleh, tapi saran saya ya boleh beda pendapat, kendaliin exposure. Ya perlu punya exposure, tapi jangan gede-gede nanti pas ada volatility-nya. Waduh, ya kita investasi itu bukan make money loh. Pertama kali saya udah diceramahin top fund manager. Investasi itu not make money, bukan itu. Not losing money pertama itu. Pokoknya aman, cuannya nyaman, liquid itu. Return of capital dulu, baru return on capital, habis itu liquid. Jangan sampai Hotel California you can get in but you cannot get out gitu. Itu Alin. nah, gitu ya, not Banyak gue losing money ceramahnya dulu nih. ya Om. Seru Om, nggak apa-apa Om. Om, nanya saham buka Om, gimana Om pandangannya Om? Nih, ada yang Nah, nanya nih. Apakah ya Om disukai belum masuk asing terus Om? terang. Ya asing Disukai katanya asing dari nggak yang sih Om? ya yang kemarin ada yang report ya, tiba-tiba juga asing yang house asing yang suka jadi nggak suka. Maksud Om nih di tempat lain lebih banyak gitu. Ya.
Halus ya Om Budi, semoga Hah? teman-teman bisa membaca. Iya, jadi kalau kalau orang itu diyakini dan sekarang ada perlawanan dan lihat dulu ya, saran saya tempat lain tuh ya berapa hari ini kan di luar itu lagi pada turun ya. Sebetulnya Om itu apa namanya benar-benar mengharapkan ada yang namanya rotasi regional ya. Selama hampir 25 tahun Om itu melihat ada dua jenis rotasi. Rotasi Mm-mm. antar aset dan rotasi region. Nah, Om sekarang tuh pengen rotasi antar aset yang sudah kebaca ini ke saham, tinggal rotasi region. Nah, rotasi region ini adalah apakah startnya akan tahun depan, itu harapan Om. Oke. Oke, tadi Investasi di kalau indeks telco, gimana nih? Ada ini boleh dijawab nggak nih investasi di boleh, indeks boleh, itu ya? boleh. Jadi indeks itu kan supaya cara gampang lah boleh dibilang. Tapi menurut Om investasi di indeks di Indonesia kurang tepat ya. Pertama di indeksnya sendiri terlalu banyak bank dan tidak semua bank itu pemenang gitu. Dan kalau misalnya belajar dari Katie Woods, ini kan indeks itu passive investing, sementara kalau punya misalnya Katie Woods itu silakan cek aja ya, dia itu up investment gitu. Dia tuh sangat aktif ya, dia beli masa depan, misalnya ada new economy, ada 5 platform, di sana ada robotik, ada DNA sequencing, ada blockchain technology, ada juga energy storage ya. Satu lagi Om lupa healthcare macam-macam kayak gitulah ya. Ya Om terserang sekarang lagi mencoba investasi keluar gitu. Ya Hmm. diversifikasi lah. Jadi ada baiknya kita buka deh ya. Buka wawasan investasi itu pertama di cara berpikir menurut Om. Itu dia loh. Oke, Om. Berarti tadi udah kita bahas yang disukain asing itu sektor bank, telco, apalagi nih Om? Ya big cap tadi ya cyclical dan lain-lain kan bisa juga gini. Indonesia itu dikenal sebagai negara komoditi. Nah, komoditinya ada di mana nih? Kalau komoditinya ada di luar Jawa, pikirkan emiten-emiten apa yang kuat di luar Jawa gitu, ya. Telco kan ada misalnya orang bilang siapa yang kuat di luar Jawa? Apakah misalnya Telkom atau XL dan lain-lain gitu? Why not both gitu? Oke, oke. Bisa aja punya misalnya dua saham di satu sektor yang sama ya Om ya. Om juga nyaranin gini ya, sekali lagi kita boleh ngomong saham deh, tapi kalian yang masih muda ini ada baiknya get the real job lah, maksud Om. Ya kalian bekerja mau jadi dokter, mau kayak apa, di sektor yang bagus ya, misalnya punya, bikin startup juga, itu menarik ya. Bila perlu kalian tuh nggak usah punya rumah dulu, tapi punya investasi di startup gitu ya. Kalau sekali cuan tuh kayaknya bisa beli berapa rumah tuh malah gitu. Ya, Jadi jadi maksudnya bangun startup sendiri Om. ya bisa aja kan kita kita melihat opportunity itu ya kan kan kita growing nih. Ya Hmm. kemana-mana startup itu pada dasarnya ya pada dasarnya itu banyak hal yang sifatnya disintermediasi. Coba aja kita ngomong kita beli online. Kita nggak usah datang ke mall, datang ke Matahari dan lain-lain langsung ketemu. Itu intermediasi. Bank itu intermediasi, asuransi intermediasi, fund manager intermediasi. Ya, itu yang disikat karena itu terlalu gede. Misalnya kita mau remitten keluar, itu kan lewat bank mahal banget gitu. Ya, jadi oh ya by the way ini bukan pandemi terakhir ya. Om tetap suka dengan sektor health ya. Nanti bisa lihat tuh yang presentasinya Menteri Kesehatan itu ya. Om sih tertarik buat bisnis distributor alat kesehatan itu terang aja nih. Alin punya saudara dokter atau apa ya ada baiknya lu belajar jadi inilah. Pokoknya dua hal ya, Alin ya teman-teman sekalian ya kalau mau cuan bisa tajir sebelum tuir tuh dua cuma Jadi jadilah it, inventor dan investor gitu kira-kira gitu Alin. oke. Yang distribusi alat-alat kesehatan yang depannya I apa yang P Om? Banyak banget kenapa nggak bisnis sendiri? Om Budi yang mana nih kalau boleh tahu? Kalau boleh tahu. Tapi Om Budi Om, investor om, ya om teman-teman akan tetap investasi. rasional, om tetap rasional lihat valuasinya, lihat kayak apa. Jadi yang mana Gejolak Om? lah.
Dulu ada saham yang namanya Lux, itu bahan TCB untung 4 kali lipat dari Lux. Kok kenapa kita nggak go public ya? Gitu. Dan itu terlalu Oh, terlalu gede lah boleh dibilang ya. Gitu. Maka gitu. story-nya harus compelling dulu ya. Om aja ngasih framework loh. Om nggak akan bilang kayak gini. Framework itu cara berpikir. Tapi nanti Kerangka kita lihat berpikir. datanya, iya datanya kayak apa nanti Betul, gitu. cari sendiri Gini, ya Om ya. kalau Om tuh ada tiga ya yang Om lihat tuh. Pertama makro itu asset allocation, kemudian fundamental kita stock picking yang mana. Ketiga itu adalah positioning. Positioning tuh orang punya banyak apa ini? Kalau orang punya kebanyakan itu crowded market, malah hati-hati. Oh, kalau kebanyakan orang punya terus diheboh-hebohin malah bahaya ya Om. Hati-hati Malah Om. bahaya ketika keluar tuh, wah merotoli bahasa Jawanya, anjlok gitu. Oh, jangan dia yang terlalu hype, harus hati-hati juga ya Om ya. Iya, jadi yang terlalu hard malah hati-hati ketika berubah ya positioning. Makanya ketika orang berpikir kalau orang satu arah, coba kita berbeda arah tapi posisi kita nggak gitu gede misalnya. Tapi ketika ternyata berbeda dan ada baiknya memang kita harus verifikasi, jangan berbeda hanya for the sake of berbeda aja gitu. Oke. Om, kriteria stock pick-nya tadi berarti cash ya, cash, posisi cash dari si Oh, perusahaan itu ya, gini. cash rich ya Om, Posisi atau cash gimana Om? itu adalah ketika keadaan memburuk. Posisi cash itu. Karena kalau yang growth stock biasanya cashnya sedikit, tapi kita juga nggak pengen dia leverage-nya, debt to equity ratio-nya gede. Ini ya terus terang aja, BUMN itu kan apalagi infrastruktur itu good economic story, not maybe bond story, but not stock story. Jadi ekonomi sih bagus, tapi dia harus recycle, dia punya modal kapan dia ngasih dividen harganya naik. Tapi kalau obligasi misalnya kalau dia masih bisa punya cash, bisa apa namanya, bisa tetap bayar gitu. Tapi kita juga bisa milih kalau obligasi negara menarik, ngapain obligasi BUMN gitu. Oke, oke. Jadi singkatnya apa nih Om untuk kriteria stock pick, ya kriteria memilih sahamnya tadi Om. Kalau kita tadi nggak punya Bloomberg. Oh nggak usah lah, susah-susah teman-teman cari ya perusahaan itu kalau dia cukup bisa. Ini gaya Pak Lo Keng Hong lah ya, saya kenal beliau dan saya pernah nulis. Kalau perusahaannya itu misalnya produktif, dia punya operating margin bagus ya, kemudian juga katakanlah dia punya leverage ya, relatif terbatas. Kalau leverage kan utangnya banyak, kalau ada cuan kan dia buat bayar bayar kupon, bukan buat kita gitu ya. Ada sejumlah indikator ya. Dan misalnya dia nih sifatnya apa nih? Kalau dia BUMN berarti ada risiko BUMN, tapi kita juga kalau BUMN berarti ada kemungkinan dia ngasih dividen karena pemerintah butuh dividen gitu. Jadi ada baiknya kita tuh punya beberapa template strategi gitu loh. Oh ya, Pak Loho kan udah invest lama banget ya, dia punya 3 triliun bandingin dengan kita lah ya, gitu. Jadi tapi dia itu bisa ditiru. Nah saya sekarang teman-teman belajar dari pengalaman krisis ya, terbaik itu bukan mikirin kapan masuk, tapi kapan keluar. Dan kapan keluar kalau resiko rupiah itu melemahnya besar gitu. Dan sekarang belum saya lihat. Itu Alin. Oke. Om, untuk penutup tadi ada yang nanya gimana caranya untuk bergabung ke komunitas Nabi Yusuf Om. Uh, bisa lewat WA grup, sebenarnya ada teman saya Mas Wasis ya yang bikin, tapi mungkin masuk aja dulu ke YouTube saya, nanti saya sharing. Kita juga ada apa namanya Telegram, tapi terus terang kurang aktif ya. Sebetulnya gini Alin, kalau kita mau ya, dan Om itu kan sekarang udah punya lebih banyak waktu ya, kita tuh bisa bikin nanti kayak ada modul Alin ya. Ada yang sifatnya kita bicara framework cara berinvestasi, nanti karir bisa, kemudian juga ada terminologi ya. Banyak yang belum ada itu, acara ini dibikin kayak ada sebangsa modulnya gitu ya. Misalnya tadi penerapan
story of yourself itu apa dari awal ke akhir, itu sebetulnya ada beberapa hal. Misalnya yang terakhir tuh overlapping generation model, bagaimana menjadikan rumah sebagai mesin ATM gitu ya. Ini ada nih, jadi ya harus lengkap kita sajikan ya, supaya tadi ya namanya segala sesuatu aset itu harus siap dijual untuk dapat cash flow ya. Bagaimana mempertemukan generasi Om yang kolonial ke misalnya Alin yang milenial dan lain-lain gitu. Ada loh ya. Dan kalau ditanya Om sekarang paling banyak asetnya apa? Financial aset? Enggak, Om paling banyak itu adalah properti gitu. Dan Untuk passive income ya Om. Iya, anchornya dulu ya. Om itu lebih memilih punya duit dulu, aset dulu, rumah dulu, habis itu Om bisa lebih nyaman Om invest di saham. Terus terang aja ya teman-teman. Jadi cara Om berpikir itu adalah amankan yang perlu aman dulu gitu. Itu menurut Om. Sebetulnya banyak investasi itu common sense loh. Mau kita dan yang musuh terbesar di kita itu adalah greed and fear ya. Nah, saran Om nanti kalau Om pakai statistik, misalnya Om nanti bisa sharing nanti misalnya acuan cuan di obligasi. Nah, obligasi di Amerika itu sebenarnya mahal karena udah lebih tinggi, udah lebih rendah dari inflasi. Sekarang tuh dunia tuh ada istilah Tina, Alin. Tina, ya. Ini bukan gadis cantik. Tina itu there is no alternative. Karena suku bunga tuh rendah banget. Gue mau taruh di pasar saham mahal-mahal ya, tapi tempat lain bisa dia lebih mahal dan nggak ngasilin gitu. Ada yang something very wrong yang terjadi di pasar di makroekonomi global, dan itulah kenapa lahirnya Bitcoin, lahirnya digital aset gitu. Om, katanya tapi invest properti kan butuh modal besar Om. Modal awalnya dari mana? Wah, itu Om cicilan dulu, pinjam dari mertua lah dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau properti ya Robert Kiyosaki, aset disebut aset hanya kalau ngasilin cash flow. Jadi misalnya tante yang ngurus misalnya apartemen, Om bilang, Pak ini mau disaran kayak apa? Boleh ya, asal imbal hasilnya lebih tinggi dari imbal hasil SBN. Om itu memberi kebebasan, tapi Om tinggal ngasih rule gitu. Rule-nya begini loh, aset hanya disebut aset kalau ngasilin cash flow. That's Robert Kiyosaki way gitu ya. Dan Om pelan-pelan nih, kita juga kebanyakan orang pengen kaya cepet sih, itu masalahnya. Aduh, saya juga gitu Om. Kaya itu tepat waktunya, itu aja. Oke, kayak itu kalau tepat cepat waktunya. kaya nanti kawin lagi lah, macem-macem lah. Aduh, udahlah. Jadi don't push your luck lah, men. Gitu. Oke. Om, ini saya takut keputus. Biasanya Instagram tuh sejam itu dia kadang-kadang suka keputus sendiri. Kita jawab nih Om. Ini orangnya yang nanya sampai DM saya, tolong ya, minta tolong dong tanyain ke Om Budi. Jadi makanya saya tampilin nih pertanyaannya. Adakah doa atau amalan khusus yang biasa dilakukan oleh Om Budi? Boleh dijawab ya Om? Ada. Apa tuh Om? Wah, pokoknya kalau kalian itu tidak kaya, kalian tuh tidak punya Tuhan aja. Tuhan kita itu Tuhan yang maha kaya, maha pemberi. Kekayaan itu hanya meningkatkan nilai dari apa yang sudah dia sediakan ya. Kalau berarti kita harus bagus silaturahminya, harus bagus ilmunya gitu ya. Dan belajar agama yang benar, bukan buat misa-misain. Terserah orang mau pakai jalur yang mana. Tapi Om ya, kenapa Om bilang story of yourself yang aku pilih ya. Om itu ada pengalaman spiritual dengan surat Ad-Duha, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan supaya masa depanmu lebih baik dari masa awalmu, itu investment gitu ya. Dan kita tuh sekarang Om itu lagi menjalani, menekuni kesyukuran karena Om itu udah diberikan petunjuk, diberikan kecukupan. Ini yang mau pokoknya ini jangan sampai pertemuan terakhir ya. Alin, kita bisa bikin hal yang lain, dan Om doa kaya itu ada. Dan semua kekayaan itu konotasinya selalu dekat sekali dengan tanaman. Diri kita pun tanaman, ya. Diri kita tanaman. Kita tuh punya akar fundamental akidah yang kuat, punya badan itu syariahnya yang kokoh, dan punya buahnya yang bisa dimanfaatkan siapapun, nggak penting dia punya aliran agama apapun. Itu akhlak. Gitu.
Waduh, siapa nih yang setuju kita bakalan ketemu lagi sama Om Budi? Boleh tulis di kolom komen nih. Dalam Oh, nggak banget ya banyak. ilmu kesyukuran. Agak biasanya memang lag beberapa detik nih Om. Kalau misalnya Oh kayak gitu ya. gini, iya, nggak kayak di Zoom memang Om. Oke, jadi itu aja. Jadi Om happy ya diajak seperti ini karena Om itu ibaratnya tuh ya yang Om pahami dulu Om bingung dolan fahada Tuhan memberikan petunjuk. Sekarang orang yang suila falatanhar, orang punya masalah soal, lu jangan bentak dia, jangan, ajarin. Gitu loh. Ya, jadi Hmm, pengalaman spiritual Om nih di surat Ad-Duha pertama kali kalau mau kaya, jangan berperasaan buruk sama Tuhan, itu aja. Ya, prasangka baik sama Tuhan, itu pertama. asik. Dan yang pertama, yang selanjutnya itu jangan sampai kita mengecewakan orang tua. Gitu. Berbakti sama orang tua. Berbakti kepada orang tua karena yang namanya orang yang baik sama orang tua itu enggak pahalanya enggak cuma di nanti akhirat, di dunia dihadirkan. Demikian juga orang kalau mau susah, pokoknya udahlah bantah aja orang tua, pasti susah. Di dunia tuh pasti susah gitu. Ya. Itu yang Om alami ya dan Om hanya bisa ngasih teladan lah yang Om bisa lakukan. Jadi sekarang kita mari belajar namanya hal yang progresif dan pengalaman spiritual Om dengan kisah Nabi Yusuf. Sehingga ini 18 tahun yang lalu loh. Nama anak Om itu Yusuf yang sekarang lagi kuliah di Belanda gitu. Ya. Yusuf itu bicara kemakmuran dan Om itu belajar krisis ya. Dan Om melihat ini solusi anti krisisnya yang tuir sebelum tajir lebih parah ketimbang 98 adalah memahami ya, memahami. Silahkan kita ngaji, kaji, uji saran Nabi Yusuf. Ada 3 ya, ngaji, kaji, uji saran Nabi Yusuf ya. Silahkan juga buka perjanjian lama, kitab Kejadian 41, bisa. Nanti Om bisa jelasin gitu. Wah, makasih banget nih Om. Acuan untuk cuan ya. Semoga kita bisa mengikuti jejak Om Budi ya. Banyak aset real, anak sekolah di luar negeri semua asik, sedep pensiun sejahtera. Makasih Om Budi, sehat Sama-sama selalu, ya. Alhamdulillah, berkah. semoga Makasih bermanfaat. teladannya, panutannya untuk kami semua nih Om. Sehat-sehat Oke, selalu sekali lagi. Terima kasih terima ya kasih Sobat Cuan Alin. yang sudah bergabung ya. Nanti kita follow up ya. Bye. Bye.